Dalam sidang tahunan Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, pada Rabu 24 Mei 2023, Geopark Ijen di Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. UNESCO resmi mengukuhkan Geopark Ijen Jawa Timur sebagai UNESCO Global Geopark atau UGG melalui konferensi internasional ke-10 UGG yang dilaksanakan di Marrakesh, Maroko, hari Sabtu 9 September 2023. Nah, tentang Geopark Ijen sendiri sudah pernah kita bahas ya pada video saya sebelumnya tentang apa itu arti Geopark dan Geopark Ijen itu sendiri. Sekedar merefresh bahwa lokasi dari situs-situs yang tercakup dalam Geopark Ijen berada pada Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso di Jawa Timur. Sesuai namanya, Geopark Ijen memiliki daya tarik utama berupa Kawah Ijen dengan keindahan pemandangan alamnya. Namun lebih khusus lagi, daya tarik yang paling memikat sebenarnya adalah pada keberadaan fenomena alam yang langka di dunia, yaitu si api biru atau Blue Fire, yang hanya ada 2 di dunia. Namun, tahukah Anda bahwa si api biru atau Blue Fire ini terancam akan punah selamanya? Berangkat. Yuk, budal. Pada akhir tahun 2022 yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi Kawah Ijen. Waktu itu memang saya berniat untuk berburu Blue Fire, untuk melihat fenomena alam yang sangat unik yang mungkin hanya ada 2 di dunia ini. Ya, Blue Fire memang merupakan magnet utama daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk mengunjungi Kawah Ijen khususnya dan Geopark Ijen pada umumnya. Dan seperti inilah Blue Fire yang saya jumpai waktu itu. Tidak seperti yang digambarkan pada foto-foto yang saya bayangkan sebelumnya. Di sini tidak terlihat nyala atau bara dari api biru, melainkan hanyalah lelehan cairan belerang yang berwarna biru. Dari info para pendaki dan juga dari para pemandu wisata saat itu menjelaskan bahwa memang untuk saat itu adalah saat musim penghujan, di mana air hujan atau suhu yang dingin akan mempengaruhi dari kemunculan Blue Fire. Oh, saya pikir memang salah musim saya datang ke Kawah Ijen. Oke lor, akhirnya kita sampai di Blue Fire dengan penuh perjuangan. Harus megap-megap pakai masker tadi ya. Oke, tapi meskipun itu kecil ya, walaupun kecil tapi sangat luar biasa. September 2023, saya kembali harus menengok ke arah Kawah Ijen ya, seiring dengan adanya berita bahwa Geopark Ijen telah resmi dikukuhkan sebagai UNESCO Global Geopark. Namun di saat yang hampir sama, saya juga banyak baca berita tentang keluhan
bahwa wisatawan yang mengunjungi Kawah Ijen tidak bisa lagi melihat fenomena alam blue fire. Ada yang berpendapat bahwa berkurangnya nyala api biru blue fire ataupun padamnya api biru blue fire ini adalah karena dipadamkan. Loh, kok bisa? Gimana nih ceritanya? Selain memiliki daya tarik api biru, Kawah Ijen tentunya memiliki daya tarik pemandangannya yang indah dengan memiliki kawah yang memiliki danau dengan warna toska yang sangat indah. Selain itu, ada fenomena unik lainnya, yakni kita bisa menjumpai adanya kegiatan penambangan belerang secara tradisional di kawah ini. Info yang baru saja saya ketahui bahwa ternyata kegiatan penambangan tradisional belerang di Kawah Ijen ini adalah berada di bawah pengelolaan sebuah perusahaan swasta yang bernama PT Candi Ngerimbi. Perusahaan inilah yang mendapatkan hak konsesi dari pemerintah untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan penambangan belerang di kawasan Kawah Ijen. Belerang padat yang ditambang di sini sebenarnya berawal dari bentuk gas belerang yang keluar dari celah-celah bebatuan dari kawah Gunung Ijen. Pada malam hari, gas belerang yang masih bersuhu 600 derajat Celcius ini bertemu dengan oksigen yang memunculkan fenomena nyala berwarna biru yang kita sebut dengan blue fire. Gas belerang panas yang masih berwarna biru ini oleh penambang akan disalurkan melalui pipa-pipa yang berada di tepi danau Kawah Ijen ini. Pada pipa ini dilakukan penyiraman air agar suhu gas belerang turun dan bisa berubah menjadi cairan belerang. Cairan belerang ini akan mengalir turun ke bawah hingga ke air kawah dan kemudian akan membentuk kristal-kristal, berubah dari cairan menjadi padat. Nah, inilah yang menjadi belerang yang ditambang oleh penambang di sini. Nah, blue fire yang dinikmati oleh para wisatawan selama ini sebenarnya adalah jalur dari gas belerang yang tidak masuk pada pipa penambang. Rembesan gas yang melebar kemana-mana inilah yang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi Kawah Ijen. Masalah yang sekarang timbul sebenarnya mulai muncul semenjak 1 atau 2 tahun terakhir, di mana jumlah para pekerja penambang belerang di Kawah Ijen ini semakin berkurang. Dari awalnya sekitar 400 orang, mungkin sekarang tinggal 100, itu pun tidak begitu aktif. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan untuk mengambil stok endapan belerang yang menumpuk di pinggir kawah. Menurut info terakhir dari PT Candi Ngerimbi, di daerah pinggir kawah sini sudah terbentuk sekitar 60 ton kandungan belerang yang sudah siap ambil, tetapi belum bisa ditambang. Itulah alasan kenapa mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan penyiraman air juga pada rembesan gas belerang api biru yang tidak melalui jalur pipa, yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan.
Karena jika dibiarkan, rembesan atau aliran dari cairan api biru ini ke bawah akan melelehkan dan membakar kembali endapan belerang yang sudah siap ambil. Mereka tentunya tidak mau rugi. Jadilah api biru blue fire di Kawah Ijen berkurang atau bahkan padam karena memang dilakukan penyiraman oleh PT Candi Ngrimbi selaku pengelola tambang belerang di sini. Wah, rumit juga ternyata ya. Kondisi sekarang ini sebenarnya sangatlah ironis ya. Bagaimana tidak, di saat UNESCO sudah mengakui bahwa Geopark Ijen sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, namun kenyataan di lapangannya daya tarik utama blue fire ini sekarang malah hilang karena padam. Para pelaku wisata seperti travel agent yang selama ini gencar ikut mempromosikan Kawah Ijen dengan blue fire-nya jadi takut atau tidak mau menawarkan paket wisata blue fire kepada wisatawan mancanegara. Ya pastilah, daripada sudah susah ke sana, jalannya susah, sampai ke lokasi tidak menjumpai adanya blue fire. Sangat ironis sekali ya. Dan sejak padamnya blue fire atau api biru Kawah Ijen ini, kunjungan wisatawan asing turun hingga 70%. Nah lo gimana dong? Pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Budaya dan Pariwisata Disbudpar Banyuwangi sebenarnya telah memfasilitasi untuk mencarikan solusi terhadap masalah ini. Disbudpar Banyuwangi telah mengundang 3 stakeholder atau yang pihak terlibat di sini ya. Dari pemerintah melibatkan pihak BKSDA, kemudian TWA atau pengelola TWA Kawah Ijen, Disbudpar, kemudian mengundang para pelaku pariwisata seperti travel agent, dan yang paling penting dengan mengundang pihak penambang, dalam hal ini adalah PT Candi Ngrimbi, untuk menemukan solusi dari masalah ini. Dari hasil pertemuan tersebut ternyata pemerintah pun tidak bisa menyalahkan PT Candi Ngrimbi sebagai pengelola pertambangan belerang di Kawah Ijen. Mereka juga istilahnya membenarkan juga tindakan pemadaman blue fire yang dianggap mengganggu proses produksi dari tambang belerang. Pertemuan ini ternyata hanya menghasilkan 2 solusi ya, kemungkinan untuk menghidupkan kembali nyala blue fire Kawah Ijen. Yang pertama, adanya kewajiban bagi para wisatawan yang ingin menikmati Kawah Ijen untuk membantu mengangkutkan belerang dari Kawah Ijen hingga ke tempat pengepulan di base camp. Wah, ini sungguh sangat berat sekali syaratnya ya. Jadi ketidakmampuan dari PT penambang untuk menyarikan tenaga kerja, tapi malah minta bantuan kepada wisatawan. Wah. Solusi jangka pendek ini menurut saya pribadi sungguh sangat gila kalau menurut saya ya. Bagaimana mungkin tidak semua orang akan mampu mengangkut pikulan seperti itu dengan medan yang sangat berat. Siapa juga berwisata kok malah bikin sengsara. Pasti ini malah semakin pengunjung tidak mau datang ke Kawah Ijen. Solusi kedua yang ditawarkan oleh Disbudpar Banyuwangi dalam pertemuan tersebut adalah memindahkan atau mengganti titik blue fire dari lokasi sekarang yang berada di lokasi penambangan PT Candi Ngrimbi. Ya, ini jangka panjang, kembali kepada niat pemerintah sendiri, karena ini diperlukan biaya dan waktu yang cukup besar untuk memindahkan titik munculnya api blue fire. Wis, gak tahulah seperti apa ini solusinya. Untuk sementara, lupakanlah dulu keinginan untuk melihat blue fire atau api biru Kawah Ijen. Bila perlu, coret saja blue fire dari daya tarik Geopark Ijen.
karena toh juga nggak ada juga barangnya di lokasi. Nikmati saja Ijen apa adanya tanpa terpikir adanya blow fire. Wallahu alam. Sampai jumpa.